Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah, yaitu bagaimana perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, apabila kita membicarakan perkembangan hadis pada masa Rasulullah, itu artinya kita membicarakan hadis pada awal mula kemunculannya, karena Rasulullah lah yang menjadi sumber utama hadis. Rasulullah membina umat Islam selama 23 tahun. Selama itu pula menjadi masa di mana diturunkannya wahyu dan diurutkannya hadis. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diwujudkan atau dijelaskan melalui perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Metode yang dilakukan oleh Rasulullah untuk mengajarkan hadis kepada para sahabatnya itu menggunakan 4 metode. Yang pertama, yaitu para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah. Yang kedua, para sahabat menyaksikan langsung perbuatan dan ketetapan Rasulullah. Yang ketiga, para sahabat mendengarkan sesama para sahabat perkataan dari Rasulullah. Yang keempat, para sahabat menyaksikan perbuatan sesama para sahabat yang berasal dari Rasulullah. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwasannya pada saat itu juga ada masa di mana hadis itu dilarang untuk ditulis. Hadis pada masa itu umumnya lebih banyak diingat dan dihafal oleh para sahabat daripada ditulis sebagaimana Al-Quran ketika disampaikan oleh Nabi. Hal tersebut diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau menulis hadis dariku, barang siapa menulis hadis dariku selain dari Al-Quran, maka hapuslah." Hadis riwayat Bukhari. Alasan dilarangnya menulis hadis, Rasulullah khawatir akan terjadinya percampuran antara hadis dan Al-Quran, karena pada masa itu Al-Quran masih dalam proses penurunan. Untuk itu Rasulullah sangat melarang keras para sahabatnya untuk menulis hadis karena ditakutkan akan bercampur dengan Al-Quran Karim. Nah teman-teman, selain itu juga ada masa di mana hadis sudah diperbolehkan untuk ditulis. Larangan menulis hadis tidaklah secara umum untuk semua sahabat. Ada beberapa sahabat yang diperbolehkan menulis untuk oleh Nabi. Nabi melarang karena ditakutkan akan terjadinya percampuran antara Al-Quran dan hadis. Akan tetapi pada waktu tertentu Nabi memperbolehkan para sahabat untuk menulis hadis, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Sebagaimana diriwayatkannya, ia berkata, "Aku pernah menulis segala sesuatu yang kudengar dari Rasulullah SAW. Aku ingin menjaga dan menghafalkannya, akan tetapi orang Quraisy melarangku melakukannya. Mereka berkata, 'Kamu hendak menulis hadis,' padahal Rasul bersabda dalam keadaan marah dan senang. Kemudian aku menahan diri untuk menulis hadis sampai aku menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, 'Tulislah, maka demi zat yang aku berada dalam kekuasaannya, tidaklah keluar dariku kecuali sesuatu yang benar.'" Nah, dari kedua hadis tersebut yang saling bertentangan ada beberapa pendapat. Pendapat pertama yaitu larangan menulis hadis terjadi pada awal periode permulaan, sedangkan diizinkannya menulis hadis itu diberikan pada periode akhir kerasulan. Pendapat kedua yaitu larangan penulisan hadis itu dianjurkan untuk para sahabat yang kuat menghafal akan tetapi belum pandai dalam hal menulis, karena ditakutkan akan bercampur antara hadis dan Al-Quran. Sedangkan izin menulis hadis telah diberikan kepada para sahabat yang sudah pandai dalam hal menulis, karena tidak dikhawatirkan akan tercampur antara Al-Quran dan Al-Hadis. Pendapat ketiga ada larangan itu ditunjukkan bagi orang-orang yang memang belum pandai menulis, sedangkan untuk orang-orang yang sudah pandai menulis pada zaman itu diperbolehkan untuk Nabi untuk menulis hadis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.